Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan eh, mempresentasikan praktikum dari sistem kendali, yaitu pada bab atau pada modul 1 pengenalan MATLAB. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jeki Parindungan Simarmata dengan NIM 5231230009. Oke, langsung aja ke latihannya. Nah, latihan yang pertama itu katanya kan, buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan name di setiap komen. Oke, langsung aja kita ke aplikasi MATLAB-nya ya. Nah, sini kita pertama-tama itu membuat NIM kita terlebih dahulu. NIM sama dengan masukin NIM-nya 52313. Oke, kemudian di enter. Nah, kemudian kita ketik display. Buka kurung, kemudian yang peta, kemudian koma atas, NIM Anda adalah titik 2, koma 2 str, buka kurung NIM, tutup kurung, kemudian tutup kurung yang peta, tutup kurung lagi, kemudian tambah titik komanya, enter. Nah, dapat kita lihat hasil dari displaynya. Soal yang pertama udah selesai. Oke, kita masuk pada modul 3 itu M-file, fungsi dan grafik. Langsung saja ke tugasnya. Oke, tugas yang pertama itu agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB, perhatikan program berikut ini. Langsung saja ke MATLAB-nya. Nah, sebelumnya ini sudah saya sediakan dari codingan dari baloknya ini. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini kita diperintah untuk menulis ini. Kemudian di PLT-nya ini kita ganti angka, misalnya 2 1. Nah, hasil dari volume sama luas itu keluar. Volume itu ini dan luasnya itu ini. Oke. Selanjutnya itu fungsi untuk menghitung luas dan volume pada balok. Ini tadi balok, kemudian kita masuk yang kedua itu kita hapus dulu. Nah, kita masuk pada codingan yang kedua itu yaitu kerucut. Kita ambil dulu di sini.
karena kita diperintahkan untuk menulis ini. Angkanya juga bebas, sama ini satu, ini dua, dan ini tiga. Oke, langsung enter. Nah, ini hasilnya. Hasil perhitungan dari kerucut itu volumenya itu 9,42 dan luas permukaannya itu 47,12. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya itu ada tabung. Tabung. Yang tabung itu ini juga codingannya sudah saya sediakan sebelumnya. Oke, kita langsung salin saja perintahnya. Ini juga angkanya kita ubah dulu menjadi angka. Nah, 3, di sini 4. Nah, ini hasil perhitungannya. Volume itu sama dengan 150,80, luas permukaannya sama dengan 175,93. Nah, inilah hasilnya. Kemudian itu salah. Kemudian itu kita masuk pada soal nomor 2. Setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah skrip yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volumenya. Contoh penampilan programnya itu seperti ini ya. Oke, langsung saja ke MATLAB-nya. Ke MATLAB. Nah, ini. Ini juga sudah saya persiapkan sebelumnya. Oke. Ini kita clear terlebih dahulu. Oke, langsung saja di run. Nah, di sini kita diperintah untuk masukkan pilihan Anda. Kita bebas memilih dari angka 1 sampai 3 ini. Misalnya saya memilih nomor 2. Nah, kemudian kita diperintah untuk memasukkan jari-jari alat tabung. Kita bebas memasukkannya misalnya 9. Kemudian kita diperintah kembali masukkan tinggi tabungnya. Karena tinggi tabung itu ada 5. Nah, ini hasil dari volume dari tabung tersebut. Oke. Begitulah selanjutnya jika memilih balok atau kerucut begitu. Kemudian kita masuk pada soal nomor 3. Berikut ini adalah data nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa. Nah, ini contohnya. Sanilah data tersebut ke dalam file Excel, kemudian bacalah file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya, hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya nilai akhir sama dengan 40% kali UTS plus 40% kali UAS plus 20% kali kuis. Setelah diperoleh nilai akhir dari tiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang. Sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Oke, kita langsung ke MATLAB-nya atau codingannya. Nah, nih sebelumnya juga sudah saya sediakan itu codingannya. Nah, ini codingannya.
Sebelum itu kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita langsung runkan saja. Nah, sini dapat dilihat grafik nilai akhir mahasiswanya. Dalam nomor yang pertama itu X-nya bernilai 1 dan Y-nya bernilai 76,6. Dan balok yang kedua itu X-nya 2, Y-nya 79,2 atau titik 2. Yang pada balok yang ketiga itu atau X3 itu Y-nya 53,8. Nah, pada X4 Y-nya itu 87 dan pada X yang kelima itu Y-nya 61, X ke-6 itu Y-nya 59,2, X7 itu Y-nya 52,6, kemudian X8 itu Y-nya 52, X yang ke-9 itu Y-nya 73, begitu. Begitu juga seterusnya kita lihat ini grafik-grafiknya. Oke. Soal nomor 3 sudah selesai. Kemudian kita masuk pada soal nomor 4. Sekarang coba Anda membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Oh, maaf, di sini juga disuruh kita itu membaca nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya itu di sini. Ini tadi untuk memunculkan grafiknya. Kemudian ini untuk membaca nilai akhirnya. Misalnya ini juga diperintahkan ini untuk menulis di comment window-nya. Puas. Oke. Kemudian di sini juga kita bebas membuat angka berapa atau nilainya berapa. Misalnya 80, 83 atau 79. Nah, langsung saja enter. Salah leh. Ini leh, enggak bingung yang mana tadi ini. Soal nomor 3 ini yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini kan? Ini soal nomor 1. Soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Ini soal nomor 1. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh, berarti salah aku tadi leh. Apinya ini leh. Salah berita aku ini. Apinya. Itu tangga jajan sama kakak. Oh, enak. Coba diam dulu. Siap tugas kuliah aman kan? Sekarang kita. Oh, berarti ini nomor 3. Leh. Ini nomor 3. Terus ini leh.
Kayak mana ngitungin tadi? Berapa buat nilainya? Nggak bisa tadi deh. Nggak bisa. Screenshot dulu lah. Screenshotkan dulu deh. Oh ya itu nggak pada screenshot. Yang pertama aja yang perlu dibuat dulu sih itu. Enggak. Yang punyamu aja. Oke. Oh, nggak bisa lah. Oh, mau dulu dong. Oh, disuruh lagi ntar. Oh, dua kali. Dua kali berarti. Modul 3. Modul 1. Namanya Rizky Joshua. Jadi harus nama kita. Iyalah. Ini codingannya dari mana? Nama Joshua kan si Joshua yang terakhir video. Ini kayak mana? Aku ganti lah. Nama Ini yang nama aku ganti. Ini nama aku ganti. Ini. dia kan tidak nama apa? Tadi ini nama si Kijo, sih namamu. Salah. Ini apa anjir? Udah. 5231. Berarti ini nama aku ini lah. Harus nama lengkap. Harus nama lengkap. Ini juga diganti lah coy. Kan? Lagi sempat nih jangan enam. Oke. Tunggu dulu kalian mau siap. Masih berlanjut pun ini. Berhenti merekam. Mas kau dulu, aku mau apa? Nampak Jos? Oke, kita masuk pada soal yang ketiga itu. Berikut ini adalah data nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa. Nah, ini datanya. Kemudian salinlah data tersebut ke dalam file Excel, kemudian bacalah file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya, hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus sebagai berikut. Oke, ini soal-soalnya. Oke, langsung saja ke MATLAB-nya, itu sebelumnya sudah saya persiapkan. Nah, ini langsung aja kita runkan. Nah, ini tuh data atau grafik dari nilai akhir mahasiswanya. Oke, dapat kita lihat balok X1 itu Y-nya 76,6. Seterusnya itu ada yang naik, turun, naik, turun, naik, turun, 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 naik, naik, naik. Begitu. Sampai akhirnya X-nya itu 20, Y-nya 72,6. Oke, selanjutnya itu soal nomor 4. Sekarang coba Anda membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Oke, kita di sini disuruh menghitung nilai akhir.
dari mahasiswa tersebut. Kita diperintah untuk menulis ini, salin. Oh, ini kita clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita bebas membuat angka berapa aja. Misalnya 89, 87, dan 85. Misalnya. Oke, langsung aja. Nah, ini grafik dari nilai akhir. Dari akhir eh, mahasiswa tersebut. Oke, langsung saja ke soal nomor 5. Sekarang coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. A sama A, Y. Yang A itu Y sama dengan sin 2X. Nah, inilah soalnya. Nah, ini. Oke, langsung aja ke MATLAB-nya. Nah, ini. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu. Ini juga sebelumnya sudah saya persiapkan. Oke, langsung saja di run. Nah, inilah data discrete-nya dari tugas nomor 5. Nah, yang pertama itu turun ke minus sampai minus 3. Yang kedua itu di minus 2. Dan yang ketiga itu naik ke angka 4. Kemudian yang 4 itu turun dia ke angka 3. Dan pada yang kelima itu turun setara sama yang keempat. Kemudian yang keenam itu turun ke 1. Dan yang ketujuh itu naik ke angka 2. Kemudian yang terakhir itu naik tinggi di angka kelima. Oke, inilah data discrete-nya. Nah, kemudian ini data dari Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat. Oke, lonjak naik ya. Nah, sini juga ada yang A, Y sama dengan sin 2X. Nah, di sini dapat kita lihat yang gelombang pertama itu. Nah, dan yang B itu Y sama dengan sin 2X plus Pi per 2. Kemudian itu pada gelombang yang ketiga itu atau C, yang C ini Y sama dengan sin 2X min Pi per 2. Nah, ini gelombangnya. Oke. Oke. Udah lihat. Udah selesai. Udah. Oke, soal nomor 5 sudah selesai. Oke, kita langsung masuk ke modul 2, variabel, operator, dan matriks. Langsung aja ke latihannya atau tugasnya. Nah, ini. Yang pertama ini, latihan. Buatlah dua buah matriks dengan sembarang ukuran. Kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Oke, langsung aja ke MATLAB. Nah, sini kita buat inverse-nya dulu ya. Inverse-nya itu misalnya J sama dengan
Berapa kita buat angkanya? Bebas ya, angkanya bebas. 321 spasi, oh maaf, 3 spasi 231, kemudian titik koma, 6 spasi 5 spasi 4, kemudian titik koma, 7 spasi 8 spasi 9, tutup. Oh, di sini salah tutup kurungnya. Nah, kemudian di enter. Nah, inilah hasil dari inverse J sama dengan 321 titik koma 654 titik koma 789. Kemudian kita membuat di sini apa ya? Ininya. Oh, harus dua variabel. Ininya. Kita ada dua variabel. Nah, kita kan diminta dua variabel. Kita buat satu lagi. Misalnya K sama dengan angkanya bebas 3 spasi 4 spasi 5 titik koma, kemudian 7 spasi 8 spasi 9 titik koma, 8 spasi 7 spasi 6, kiri dengan tutup kurung petak, kemudian di enter. Nah, inilah hasilnya dari K ini. Kemudian dijumlahkan. Kemudian dijumlahkan J dengan K-nya. Kita buat penjumlahan atau bisa juga dengan J plus K. J plus K. Nah, ini hasil dari penjumlahan J tambah K. Kemudian kita kurangkan J dikurang K. Nah, inilah hasil dari pengurangan J kurang K. Kemudian itu kita kalikan J dikali K. Nah, inilah hasil dari pengalian J dengan K. Kemudian itu udah. Apa buat kata-kata? Nah, kemudian untuk inverse matriknya itu kita buat atau kita ketik J. Nah, J apa tadi? Apa? Oh. Nah, kita kan diminta Nah, kita nah, kemudian dari inverse aritmatikanya itu diminta kita ketik J inverse. Nah, gini doang. J inverse di enter. Nah, inilah hasil dari J inverse-nya. Kemudian K inverse enter. Nah, inilah hasil dari K inverse-nya. Oke, selanjutnya itu ke determinannya. Kita ketik itu det huruf kecil ya. Det itu buka kurung J.
Nah, J-nya ini harus sesuai dengan J sebelumnya. Nggak boleh huruf kecil. Harus sesuai dengan huruf yang besar. Tutup kurung. Kemudian enter. Nah, inilah hasil dari determinan J. Kemudian determinan K. Det, buka kurung, K, tutup kurung. Inilah hasil dari determinan K. Selanjutnya itu kita masuk ke ini apa ya? Oh, itu. Nah, inilah hasil dari soal nomor pertama. Kemudian kita masuk soal nomor 2. Soalnya itu buatlah skrip sederhana untuk menghitung A. Luas dan keliling lingkaran. B. Min dari data nilai berikut. 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, 100. Nah, kita yang soal yang A dulu. Soal yang A, luas dan keliling lingkaran. Kita membuat luasnya dulu. Yang mana ini? Yang dari sini. R. Kok R apa ini? Oh. Oke, kita ke jari-jarinya dulu ya. Kita ke jari-jarinya. Dia ngajari anjing. Kita ke dulu Oke, kita akan memberikan berapa nilai dari jari-jarinya. Nilai jari-jarinya bebas. R sama dengan misalnya 8. Enter. Nah, inilah hasilnya 8. Kemudian kita masuk ke luas. Luasnya itu rumusnya luas sama dengan Pi dikali R, Pi dikali R pangkat 2. Nah, lalu di enter. Kemudian itu kita masuk ke keliling. Kita masuk ke kelilingnya. Rumus dari keliling itu keliling sama dengan 2 dikali Pi kali R. Nah, enter. Nah, inilah hasil dari keliling tersebut. Kemudian kita masuk terus ini. Men. Nah, selanjutnya kita masuk yang B. Min dari data nilai berikut. Oke, langsung aja ke MATLAB-nya. Pertama kita beri nilai. Nilai sama dengan buka kurung peta, titik, tutup kurung peta. Nah, kemudian berarti dari langsung aja kayak gitu. Berarti kita ulang dari apa ya? Oh. Oke, kita ketik nilai. Kemudian sama dengan buka kurung peta. Nah, nilainya tadi kita ambil dari soal tersebut. Nih, langsung aja salin.
Nah, kemudian kita tempel. Setelah itu kita tutup kurung peta dan dia enter. Nah, inilah hasilnya. Nah, untuk mencari nilai minnya, kita mengetik min, buka kurung, nilai, tutup kurung. Nah, kemudian di enter. Nah, inilah nilai dari minnya. Kemudian itu, nah inilah tugas atau latihan dari yang ke B. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tugas. Yang pertama itu hitunglah dengan menggunakan MATLAB. A 12/3,5. Kita salin aja. Ini kita ganti titik karena koma tidak terbaca. Lalu enter. Nah, inilah hasilnya. Kemudian yang B. Yang B pangkat 2. Enter. Nah, inilah hasilnya yang B. Kemudian yang C. Ini kita samakan dulu. Kemudian kita lihat dari sini 0,25. Oh, di sini pangkat. Kemudian di sini juga pangkat. Salah. Di sini juga pangkat. Nah, kita enter. Oh, masih ada yang salah. Di sini saya lupa membuatnya menjadi titik. Kita ubah lagi dulu. Nah, ini kita angkat dulu. Kemudian ini juga. Ini juga. Nah, koma ini harus kita ganti titik. Karena koma tidak terbaca. Oke. Lalu enter. Nah, inilah hasil yang C. Kemudian kita masuk yang D. Soal selanjutnya. Salin. Ganti titik. Nah, inilah hasil dari yang D. Kemudian kita masuk yang oh iya. Oh, ini dah itu oh iya, ngerti. Nah, inilah soal atau tugas dari nomor 1 tadi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Buatlah 4 variabel berikut. A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, dan D sama dengan 89. Oke, kita ke MATLAB. Kita ketik A sama dengan 25. Langsung aja salin.
Nah, langsung aja di enter. Berarti satu ini gitu ya? Ini kita clear aja kayak mana? Nggak apa-apa. Sebelum masuk soal ke nomor 2, di sini saya akan mengclearkannya dulu. Kok ditiumin? Oke, sudah terclear. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Buatlah 4 variabel berikut. A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, dan D sama dengan 89. Oke. A sama dengan 25. Enter. B sama dengan 50. C sama dengan 125. Dan D sama dengan 90. Maaf, 89. Nah, kemudian jika disuruh hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Kemudian balik ke MATLAB, kita mengetik dari soal ini X sama dengan A plus B plus C. Enter. Nah, inilah hasil dari penjumlahan A tambah B tambah C. Kemudian masuk yang berikutnya. Oh, di sini D pangkat A per B. Kemudian plus C. Oke, langsung saja di enter. Nah, inilah hasilnya. Kemudian yang selanjutnya itu Y sama dengan A per D plus B. Nah, langsung saja enter. Nah, inilah hasilnya. Oke, soal nomor 2 sudah selesai. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Kita disuruh di sini mencoba atau memperhatikan manakah nama yang valid di antara ini. Oke, langsung aja ke MATLAB-nya. Itu rumusnya itu ada is var name, buka kurung, kemudian koma atas. Tadi yang pertama itu luas, kita ketik luas, kemudian koma atas, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Nah, jika nilainya bernilai 1, maka variabel ini atau variabel luas ini termasuk variabel yang valid. Kemudian kita masuk ke yang kedua itu kel underscore 1. Kita Nah, selanjutnya itu kel underscore 1. Kita klik lagi, kita ketik lagi is var name seperti yang di atas ini. Kemudian buka kurung atas kel underscore 1. Kel underscore 1 koma atas tutup kurung, lalu di enter. Nah, ini juga termasuk nama variabel yang valid karena bernilai 1. Kemudian kita masuk yang selanjutnya atau yang ketiga itu data
maaf, 2 underscore data. Oke, kita ketik lagi is var name, kemudian buka kurung 2 underscore data. Oke, kemudian di sini atas, kemudian tutup kurung. Nah, kalau di 2 underscore data ini namanya tidak valid karena bernilai 0. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke 4 itu div titik 23. Kita klik lagi, kita ketik lagi is var name spasi ini, kemudian div titik 23 div titik 23, kemudian kurung enter. Nah, ini juga sama seperti yang ketiga ini, namanya tidak valid karena bernilai 0. Oke, yang selanjutnya itu time. Kita ketik lagi is var name buka kurung time tutup kurung lalu enter. Nah, pada nama time ini dia termasuk nama yang valid karena bernilai 1. Kemudian itu time underscore from underscore start is var name buka kurung, kemudian kita salin namanya ini time from start, time underscore from underscore start, kemudian koma atas tutup kurung enter. Nah, ini juga termasuk nama yang valid karena bernilai 1. Kita lanjut lagi yang selanjutnya itu 10 underscore hasil underscore terakhir is var name 10 underscore hasil 10 underscore hasil underscore terakhir atas. Nah, kita enter. Nah, pada nama 10 underscore hasil underscore terakhir ini tidak termasuk nama yang valid karena bernilai 0. Nah, yang terakhir itu nilai awal, nilai atau nilai kurang awal. In is var name nilai awal. Nah, di sini juga tidak memiliki atau nama variabelnya itu tidak valid karena bernilai 0. Nah, kita sudah selesai pada soal nomor 3, lanjut pada soal nomor 4. Sebelum itu kita clear terlebih dahulu. Nah, soal nomor 4, definisikan vektor dan matriks berikut ini di dalam MATLAB. Nah, ini kita definisikan. Kurung 10 20 30 40 10 20 30 40. Kok salah ini? Ada titik koma. Ininya. Atau 10 dulu baru 20 baru 30.
mukanya kayak gini tuh ya. 10 baru gini. Hmm. 30 40. Sini kan buka kurung. Harus 10. Coba. Coba. Ini definisikan vektor dan matriks berikut ini dalamnya. Ah, tadi ini lupa. Lupa pula tadi pesan Mbak. Iya, bab pertama. Buat lagi variabelnya. Kayak V sama dengan itu. Oke. Yang berapa? Oke, kita masuk pada soal keempat itu definisikan vektor dan matriks berikut ini di dalam MATLAB. Nah, tadi suruh mendefinisikannya. Langsung aja ke MATLAB-nya. Tuh, buat dulu variabelnya misalnya V1 sama dengan buka kurung peta 10, 20, 30, dan 40. Kurung. Kemudian enter. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita disuruh membuat menurun atau menjadi kolom. Oke. Itu kita buat V2 sama dengan buka kurung peta min 5. Kemudian di sini kita buat titik koma. Kemudian min 15. Kemudian titik koma. Kemudian min 40. Dan tutup. Nah, lalu di enter. Nah, sama kan? Hasilnya sama seperti pada soal. Kemudian itu kita ke yang ini. Langsung aja ke misalnya kita buat V3. V3 sama dengan buka kurung peta 1 spasi 3 spasi 5 spasi 0 spasi 3 spasi 5 spasi 0. Kemudian kita buat titik komanya. Kita lanjut lagi yang ke bawahnya. Ini 3 spasi 1 spasi 3 spasi 5. 3 spasi 1 spasi 3 spasi 5. Kemudian titik koma. Selanjutnya itu
5313 513 5 sorry 5313 5313 kemudian itu titik koma selanjutnya 0531 kemudian tutup dan enter. Nah, inilah hasilnya. Oke. Nah, soal nomor 4 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5. Gabungkan matriks A dan B berikut ini. Oke, di sini kita disuruh menggabungkan matriks A dan B. Pertama itu A sama dengan 4824. A sama dengan 48 titik koma 24. Oh, di sini tutup kurung ya, buka kurung. Kemudian tutup kurung. Nah, lalu di enter. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kemudian yang B sama dengan buka kurung 11 oke. 1 berarti 1 koma 1 min 1 min 1. Oke, kemudian kurung. Nah, inilah hasilnya. Kemudian itu menjadi C sama dengan AB. W sama dengan BB, B min B. Kayak aneh lah. Ini kayak aneh lah. Yang mana? Oh, sama juga nih ya. Oke, selanjutnya itu yang menjadi C sama dengan AB, W sama dengan BB, B min B. Itu caranya itu ke C sama dengan buka kurung A spasi B tutup kurung lalu di enter. Nah, nih hasilnya. Hasil dari C sama dengan AB. Kemudian itu W sama dengan BB, B min B. Oke. Tulis W sama dengan kurung B spasi B. Kemudian B spasi min B. Tutup kurung. Lalu enter. Nah, inilah hasil dari W sama dengan B, B titik koma, B min B. Nih. Oke. Oke. Mana depan? Berarti merekam.